Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lonulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan belasan kios kosong di Pasar Ayani, Banjarmasin. Enam wanita yang diduga pekerja seks komersial terjaring razia Satpol PP Kota Banjarmasin. Seorang pria di Martapura, Kabupaten Banjar ditangkap polisi karena kedapatan main judi online. Pasar Ayani di Jalan Veteran, Kecamatan Banjarmasin Timur, terbakar Sabtu dini hari lalu. Puluhan anggota pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk meredam amukan si jago merah. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin, kebakaran ini menghanguskan sebanyak 15 kios kosong. Seorang warga mengatakan api pertama kali muncul dari bagian atap salah satu kios. Yang berasal dari toko kosong lah, kios kosong kan. Nah kita lihat masuk ke dalam, kita lihat memang ada api. Jadi PLN-nya langsung memadamkan api, memadam listrik. Perbaikan, di sini memang ada apinya di tiang listrik ini ya. Yang terbakar pertama. Jadi ini di belakang rumah ini nih. Apa itu pasar, Pak? Pasar kios kosong, lama sudah kosong. Ada aliran listrik di situ, Pak? Ada alirannya, ada suara apa-apa. Apinya di atas kau? Di atas, dari atas apinya. Mau kosong itu, bangunan itu kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. 6 wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin. Para terduga PSK ini kedapatan mangkal di kawasan Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Sabtu dini hari lalu. Setelah dikumpulkan, mereka kemudian digiring ke kantor Satpol PP untuk pendataan. Menurut Kepala Seksi Operasi Satpol PP, sebagian dari wanita terduga PSK ini sudah pernah terjaring razia. Dari hasil penertiban kita malam ini ada 6 pelanggar yang kita amankan, yang kita bawa ke kantor. Di antaranya tadi ada 3 pelanggar yang kita amankan di kawasan Sudimampir dan juga 3 pelanggar yang kita amankan di kawasan Jalan Pasar Baru ataupun di Pasar 5. Ini pelanggar ini muka lama atau muka baru dong? Dari 6 orang pelanggar tadi ada beberapa yang muka lama, tapi ada juga yang muka baru. Untuk yang muka lama ini sanksinya apa bang? Baik, sesuai dengan perda, kita malam hari ini kan usahanya kita preventif. Preventif artinya kita melakukan pembinaan kepada mereka, bukan hanya penertiban. Selanjutnya setelah kita melakukan pembinaan kepada mereka, kita malam ini mereka kita antar ke rumah singgah untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Setelah didata, ke-6 wanita terduga PSK ini diserahkan ke rumah singgah Baiman Dinas Sosial Banjarmasin untuk pembinaan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Puluhan mobil angkutan barang terjaring razia yang digelar oleh tim gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banjarbaru.
Razia ini berlangsung di Terminal Simpang 4, Jalan Mistar Cokrokusumo, Banjarbaru, Sabtu lalu. Ada sebanyak 125 unit mobil angkutan barang berupa pickup dan truk yang diperiksa petugas. Dari 125 mobil tersebut, 36 diantaranya ditilang karena surat KIR atau uji kelayakan kendaraannya sudah tidak berlaku. Pelanggarannya rata-rata tentang perdimensi, tentang kelayakan, yaitu KIR-nya yang bermasalah. Dan kita temukan baru lagi untuk kepala dinas yang sudah pensiun 3 tahun yang lalu masih beredar untuk KIR-nya dan berlaku sampai Maret 2025. Kita bekerja sama dengan lintas sektoral, POM AD, POM AU, dan Polres diwakili oleh lalu lintas. Tujuannya bukan tidak ada tendensi lain, kecuali kita sesuai dengan arahan pimpinan gimana supaya armada yang melintas di Kota Banjarbaru ini memang layak jalan. Kena tilang cuma STNK aja, Bang. Kesalahannya cuma STNK-nya masih hidup, cuma nggak bawa SIM. Untuk KIR-nya gimana? KIR-nya mati kayaknya. Ini unit pribadi kah? Bukan, ini unit toko. Oh, bukan. Mungkin selanjutnya kita benahi dikit-dikit dari buat SIM dulu, selanjutnya hidupin KIR dan sebagainya lah, apa yang kurang. Pengusaha atau pemilik mobil angkutan barang diimbau mematuhi aturan dengan memperpanjang surat KIR secara berkala. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran menghanguskan belasan kios kosong di Pasar Ayani, Banjarmasin. Enam wanita yang diduga pekerja seks komersial terjaring razia Satpol PP Kota Banjarmasin. Seorang pria di Martapura, Kabupaten Banjar ditangkap polisi karena kedapatan main judi online. Satu pelaku judi online berinisial RM, warga Martapura, Kabupaten Banjar, ditangkap polisi. Pria berusia 29 tahun ini kedapatan bermain judi online di salah satu warung internet warnet di kawasan Menteri 4 Martapura 15 November lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa akun website dan satu set komputer. Anggota kami telah menemukan satu orang laki-laki atas nama inisial RM yang sedang bermain judi online jenis Mahjong Wise 2 pada alamat website https://acenggamin88streeta.com di sebuah warnet dengan nama warnet 2 yang terletak di Jalan Mentari 4, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pelaku dijerat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala Batola memusnahkan barang bukti dari sejumlah kasus tindak pidana. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Batola di Kecamatan Marabahan Sabtu lalu. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu-sabu, obat terlarang, minuman keras berbagai merek, dan senjata tajam. Semua barang bukti ini merupakan hasil penanganan perkara selama 7 bulan
dari Mei hingga November 2024. Hari ini kita telah memusnahkan kurang lebih 40 gram ya, 40 gram narkotika berupa sabu-sabu, obat-obatan ya, obat-obatan, juga beberapa minuman keras, itu sekitar 5 dus, kemudian juga ada sekitar 17 senjata tajam yang sudah kita musnahkan dengan cara tadi dipotong di gurinda, ini ya, di gurinda, dan pemusnahan narkoba lainnya sudah kita lihat di blender, di dicampur sabun sehingga betul-betul tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti sabu-sabu dan obat terlarang dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air, kemudian dibuang ke tangki septik. Sedangkan senjata tajam dipotong dengan mesin pemotong dan botol minuman keras dipecahkan. Ibrahim dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Batola. Progres perbaikan titian ambruk di Gang Gusti Galuh, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, sudah mencapai lebih dari 70%. Terpantau Sabtu lalu, perbaikan titian sepanjang 260 meter ini sudah memasuki tahap pengecoran beton pada bagian lantainya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banjarmasin memperkirakan perbaikan titian ini rampung sesuai target, yakni bulan Desember 2024 mendatang. Itu dimulai pada bulan Juni tadi, ini sudah dalam tahap untuk pengecoran lantai untuk titian tersebut. Konstruksinya ada 260 meter, jadi ada yang berupa, semuanya nanti untuk lantainya itu berupa titian yang ada lantai betonnya. Jadi lebih bagus daripada yang terdahulu lah. Tentunya titian terdahulu itu kan kami bongkar, kami bangun baru dengan titian yang ada sekarang, panjang 260 meter, lebar 1,5. Itu anggarannya 2,7 miliar. Harapannya tahun ini tentunya di bulan November ini atau nanti di awal Desember itu sudah dapat diserah terimakan untuk dipakai untuk masyarakat di sana. Ya alhamdulillah senang. Masyarakat kan bisa lagi jalan sini. Kayak orang jualan, bukan pacilan, ke pasar. Mulai Sungai Jingah, dari Sultan Adam, bisa aja lewat sini. Pak, ini kan mulai dicor nih. Mungkin sebelumnya titian kayu aja kah atau? Kalau sini titian ulen tapi besemen dua asalnya tuh rumah ada beton kayak yang di bawah tiangnya. Berarti ini lebih nahap nih Pak lah. Lebih nahap. Perbaikan titian Gang Gusti Galuh ini menelan anggaran 2,7 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin tahun 2024. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran menghanguskan belasan kios kosong di Pasar Ayani, Banjarmasin. Enam wanita yang diduga pekerja seks komersial terjaring razia Satpol PP Kota Banjarmasin. Seorang pria di Martapura, Kabupaten Banjar ditangkap polisi karena kedapatan main judi online. Pemerintah Kota Banjarmasin membagikan sebanyak 2.000 bibit tanaman cabai rawit jenis tiung.
Ribuan bibit cabai ini dibagikan kepada warga Kampung Biru dan Kampung Hijau Jumat lalu. Wali Kota Banjarmasin mengatakan, pembagian bibit cabai ini untuk menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga cabai di pasaran. Untuk pengendalian inflasi khususnya komunitas Lombok, yang sampai Lombok ini menjadi langka, harga sampai melambung tinggi sehingga menyebabkan inflasi yang tinggi. Kita sudah berhasil mengendalikan inflasi di angka 2, sekian, dan itu sudah sangat rendah sekali. Artinya masyarakat tidak mengalami lonjakan harga ketika punya duit, bisa membeli produk-produk dan juga komoditas dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, program yang dilaksanakan di pinggir sungai ini berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan harga cabai, harga Lombok supaya terkendali. Yaitu dengan program Balombok Tingai. Itu bertanam Lombok di pinggir sungai. Salah satu warga Kampung Biru bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Banjarmasin atas pembagian bibit cabai ini. Bibit Lombok, kayak apa perasaannya Bu sebagai warga Banjarmasin? Tenang. Biasa kah sudah Bu memang untuk nanam biasa nanam soalnya. Kayak apa Bu menghasilkan? Ada Jepang, sama asal menumi anakan kawa. Pian gasan pian pakai sehari-hari kah atau gasan dijual atau ya Pak? Ada asal hari-hari ada orang anak minta ambil. Oh. Gitu, ya. Banyak kah sudah saat ini pian bisi? Hah? Lumayan banyak lah. Ya. Kedepannya mungkin apa yang inginkan Lombok nih kayak Pak? Dapat lagi kah kena atau kayak apa? Dapat lagi mana ada bantuan pulang. Cabai merupakan salah satu komoditas bahan pokok yang menyumbang inflasi terbesar sejak tahun 2020 hingga 2024. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60. Upacara berlangsung di halaman Pendopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Sabtu lalu. Kegiatan ini diikuti ratusan tenaga kesehatan nakes dari seluruh rumah sakit dan puskesmas. Penjabat Bupati Tabalong mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan kesehatan yang terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di momen yang berbahagia ini, kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. Setelah upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Gerakan Perempuan Sahabat Muhyiddin Hasnur GPH-MH menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini berlangsung di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Jumat lalu. Pemeriksaan kesehatan gratis ini diinisiasi oleh para istri calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman. Fatul Zanah Muhyiddin dan Eliana Trisya Hasnuryadi bersyukur warga antusias mengikuti kegiatan ini. Kita MHR mengadakan pengecekan kesehatan bersama masyarakat Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk menuju memeriksakan diri dan untuk menghadiri senam bersama, pemeriksaan diri dan edukasi dari para dokter tadi. Ya, semoga tujuan dari kegiatan MHCare yaitu Muhyiddin Hasnur Peduli ini dapat tercapai, yaitu menuju masyarakat yang sehat dan produktif. Gitu aja. Pemeriksaan kesehatan gratis ini meliputi konsultasi, pengecekan kolesterol, gula darah, tekanan darah, dan gigi. Fahrulani dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Batola.